Ya, oke. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi join di dalam MySQL. Fungsi join. Jadi join ini adalah salah satu fungsi di dalam MySQL. Gunanya ini untuk menggabungkan beberapa tabel. Ya, jadi ada beberapa tabel yang berbeda. Nah, dengan menggunakan fungsi join ini kita bisa menampilkan dari tabel-tabel yang berbeda tersebut menjadi satu buah tabel. Gitu. Contohnya misalkan kita punya tabel dengan nama mahasiswa, satu tabel. Kemudian kita punya lagi tabel dengan nama nilai. Gitu. Nah, di tabel mahasiswa ini misalnya kita cuma punya field yang namanya nama, NIP doang gitu. NIP dan nama. Kemudian di tabel nilai ini ada field NIP dan juga nilai. NIP mata kuliah nilai gitu misalkan. NIP mata kuliah nilai. Nah, kemudian kan kalau kita ingin menampilkan nama mahasiswa dan juga nilainya, itu kan gak bisa ya, karena tabelnya berbeda gitu. Tabel mahasiswa dan tabel nilai itu berbeda. Nah, bagaimana caranya kita ingin menampilkan nama dari mahasiswa dan juga nilainya? Maka itu bisa menggunakan fungsi join ini. Itu dengan menggunakan fungsi join ini, maka kita bisa menampilkan dua buah tabel yang berbeda menjadi satu buah tabel. Kayak gitu. Nah, di dalam fungsi join ini ada beberapa sebenarnya. Ya, ada yang pertama ada inner join, kemudian ada left join, lalu ada right join, dan ada full join. Di sini kita hanya akan mempelajari beberapa saja. Kalau nggak salah ada inner join, left join, dan juga right join ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita mempraktekkan untuk menggunakan fungsi join ini, teman-teman bikin dulu sebuah database dengan nama db underscore join campus, atau bisa diikutin di modulnya. Saya sudah mengasumsikan bahwa teman-teman sudah bisa bikin database, bisa bikin tabel, kemudian bisa memasukkan record ke dalam tabelnya ya. Kalau yang masih bingung, teman-teman bisa dicek lagi di modulnya ataupun di video-video sebelumnya pernah kita bahas. Oke, saya asumsikan bahwa teman-teman sudah bisa membuat database dan juga membuat tabel. Jadi di sini ada tabel yang harus teman-teman buat. Tadi database-nya db underscore join underscore campus. Kemudian teman-teman bikin sebuah tabel dengan nama dosen. Lalu ini struktur dari tabelnya. Satu tabel. Kemudian tabel yang kedua teman-teman bikin dengan nama mt underscore kuliah. Kemudian ini untuk struktur tabelnya. Dan tabel yang ketiga teman-teman bikin dengan nama tabel mengajar. Lalu ini untuk struktur tabelnya. Silakan teman-teman dibuat dulu untuk tabelnya. Silakan teman-teman mau bikinnya di MySQL pakai command prompt ataupun mau di phpMyAdmin, mangga terserah. Silakan saja. Kalaupun di phpMyAdmin juga teman-teman ingin pakai MySQL ya, presenter SQL, teman-teman bisa. Gitu. Silahkan dibuat dulu. Kalau nanti teman-teman sudah beres membuatnya, silahkan dilanjut lagi video ini. Sekarang kalau belum, teman-teman silahkan di pause dulu untuk videonya. Kemudian nanti kalau sudah beres bikin tabelnya dan sudah dimasukkan data-data seperti ini ya, record-recordnya, jangan lupa nanti setelah bikin tabel masukkan juga record-recordnya seperti ini. Ini untuk record pada tabel dosen. Kemudian ini record untuk pada tabel mt underscore kuliah, dan ini adalah record pada tabel mengajar. Oke, jadi teman-teman bikin database, bikin tabel, kemudian masukkan data-data atau record seperti yang ada di modul. Oke, silahkan dibuat dulu untuk tabelnya. Silahkan bisa dibuat di CMD ataupun di phpMyAdmin. Oke, kalau teman-teman sudah bikin database-nya, sudah bikin tabelnya, sekarang kita masuk ke fungsi join, yaitu inner join terlebih dahulu yang akan kita bahas.
Oke ya, inner join tadi seperti yang sudah saya bilang bahwa fungsi join ini adalah untuk menampilkan dua buah tabel yang berbeda menjadi satu buah tabel gitu. Nah, bagaimana cara untuk membuat fungsi join ini bekerja? Perintahnya adalah seperti ini, sama seperti kita menampilkan tabel pada pertemuan sebelumnya, itu select, bintang, prom, nama tabelnya apa. Kemudian nanti tinggal diikuti dengan perintah dari inner join-nya, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan CMD ataupun pengen PHP MyAdmin, bagi teman-teman tadi yang ngerjain di CMD, teman-teman juga bisa dicek masuk ke PHP MyAdmin. Kemudian di sebelah kiri di sini ada database yang teman-teman buat tadi ya, di DB. Kemudian tadi ada DB_join campus. Ini adalah database yang teman-teman buat tadi. Oke, kita buat fungsi join-nya untuk menampilkannya. Kalau teman-teman menggunakan PHP MyAdmin seperti saya, teman-teman bisa masuk ke menu yang atas di sini. Ini ada menu namanya SQL, teman-teman diklik. Nah, kemudian nanti bisa ditulis di sini untuk sintak SQL-nya. Sekarang kita akan membuat fungsi inner join, menggabungkan tabel ini yang akan kita lakukan, yaitu menampilkan daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM menggunakan inner join. Oke, kita lihat dulu nih. Ini adalah kolom-kolomnya. Oke, ya. Ini adalah tabel database yang kita buat. Ini kolom dosen. Dia di sini punya kolom dengan nama alamat, NIP, nama MN dosen, tahun masuk, gitu ya. Baik dulu, sebentar. NIP, nama dosen, tahun masuk, alamat. NIP, nama dosen, tahun masuk, alamat. Ya, oke, ke atas. Oke, kita lakukan fungsi inner join. Kita akan menampilkan tabel dari inner join ini. Sebelumnya, bagi teman-teman yang bingung, kita tes dulu untuk menampilkan tabel dari mengajarnya saja. Seperti sebelumnya kan, kalau di PHP MyAdmin sama saja, sintaknya tetap sama, cuman medianya yang berbeda. Kita coba untuk menampilkan salah satu tabel mengajar dulu, semua datanya kita tampilkan. Caranya sama ya, select, sebentar, ada yang error, kira-kira apa ya, select, bintang, prom, dosen. Nol, astagfirullahaladzim. Oke, kenapa di sini ada masalah, ada error seperti ini? Ini adalah menyatakan tidak ada database yang dipilih. Oke ya, lihat di sini kita ada di server 127, sedangkan kita belum mengklik database yang kita mau tuju. Kita klik dulu, baru nanti bisa mengetikkan perintah seperti yang barusan. Oke, sudah. Sekarang kita sudah ada di database DB join ya. Oke, kita tampilkan dulu tadi tabel mengajar. Caranya select, bintang, prom, mengajar, koma, kirim. Nanti akan tampil di sebelah bawah di sini. Oke, ini ya. Bisa ya, jadi teman-teman nanti kalau ingin menggunakan sintak SQL, tapi di PHP MyAdmin, teman-teman tinggal masuk ke sebelah sini, ke SQL. Nanti tinggal teman-teman tuliskan sintak SQL-nya apa yang teman-teman ingin perbuat. Nah, sekarang kita coba untuk menggabungkan tabel ini ya, tabel dosen, mengajar, dan mata kuliah. Dengan yang akan ditampilkan tadi adalah
Yang akan ditampilkan itu ya, daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM. Daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM. Kita gabungkan semuanya. Beritanya sama, select, kemudian bintang, from, mengajar, lalu, nah di sini inner join, atau bisa di bawah ya, inner join, dosen, ya kita panggil nama tabelnya, on, mengajar, NIP. NIP itu adalah kalau dalam mengajar origin key ya. Kemudian di dalam dosen kita panggilnya dosennya untuk yang terhubungi. Jadi inner join ini digunakan hanya bisa terhadap tabel yang punya relasi gitu. Nah, tabel mengajar dan tabel dosen ini kan saling terhubung ya. Saling terhubung, yang menghubungkannya itu adalah NIP-nya, di mana NIP di tabel dosen itu sebagai primary key, kemudian NIP di tabel mengajar itu sebagai origin key, sehingga itu ada keterhubungan gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada keterhubungan seperti itu, tidak ada relasi seperti itu, maka kita menggunakannya outer join gitu, left ataupun right nantinya gitu. Nah, sedangkan di sini kalau misalkan ada keterhubungan, ada relasi, teman-teman bisa menggunakan inner join. Kalau tidak ada relasi antar tabelnya, maka teman-teman bisa menggunakan outer join gitu ya. Outer joinnya kayak left dan right, nanti yang akan dibahas setelah inner join ini. Kemudian kita panggil lagi inner join, kita inner join ya di tabel MT kuliah. Kita akan menampilkan juga di mata kuliah itu ada mata kuliah itu mengajar dulu ya, mengajar yang menghubungkan itu kode MT ya, kode underscore MT cool sama dengan, lalu di kolom MT kuliah, MT underscore kuliah kode MT cool kayak seperti itu. Lalu ini adalah kondisinya, di mana ya MT underscore kuliah titik NM kuliah. Kenapa pakai titik NM kuliah? Karena kita akan yang ditampilkan berdasarkan dari yang mata kuliahnya itu SIM. Lalu si SIM ini kan ada di file NM mata kuliah gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi bacanya seperti ini. Pilih semua data dari tabel mengajar digabungkan dengan tabel dosen, di mana yang menghubungkannya itu tabel mengajar dengan NIP sama dengan dosen NIP gitu ya. Lalu gabungkan lagi tabel mata kuliah di mana mengajar dengan origin key-nya kode mata kuliah sama dengan di tabel MT underscore kuliah dengan primary key-nya kode MT kuliah, di mana nama mata kuliahnya itu adalah SIM. Seperti itu. Kemudian kirim. Tunggu prosesnya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Gitu kan? Jadi digabung semuanya. ID, NIP, kode MT cool ini kan dari tabel mengajar ya. Ini ID, kode MT cool dan juga NIP, ID, kode MT cool, NIP. Kemudian digabung dengan tabel dari dosen. NIP, nama dosen, tahun masuk, alamat. NIP, nama dosen, tahun masuk, alamat kan. Lalu digabung lagi dengan MT kuliah. Kode MT kuliah, NM kuliah, SKS. Kode MT kuliah, NM MT cool dan SKS. Itu jadi ketiga tabel ini kita gabungkan menjadi satu. Gitu. Ini adalah perintah atau fungsi dari inner join gitu. Jadi inner join sekali lagi ya, fungsi inner join adalah untuk menggabungkan tabel yang berbeda menjadi satu buah tabel untuk ditampilkan. Nah, inner join digunakan ketika semua tabelnya itu saling terhubung.
Misalnya di sini ada 3 buah tabel. Nah, 3 buah tabel ini saling terhubung antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Di mana yang menghubungkan itu adalah tabel mengajar. Karena di sini ada portion key untuk kode mtcool dan NIP, di mana NIP ini menghubungkan dengan tabel dosen dan kode _mtcool ini terhubung dengan tabel mt kuliah di kode _mtcool. Nah, maka kita bisa menggunakan perintah dari inner join. Untuk sintaknya itu seperti ini, gitu ya. Select from mengajar inner join dosen on mengajar NIP. Ini adalah pemanggilan untuk portion key di tabel mengajar. Kita ya ini ya yang saya menghubungkannya adalah ini di tabel mengajar dan tabel dosen yaitu NIP. Kemudian di MT kuliah yang menghubungkan itu adalah KD_MTcool. KD_MTcool. Nah, ini adalah fungsi dari inner join seperti itu. Oke, teman-teman silahkan dicoba dulu. Nanti kalau ada error, dilaporkan. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan melihat perbedaan antara inner join, left join, dan juga right join seperti apa. Kalau inner join kan tadi kita udah pernah coba ya. Inner join untuk menggabungkan beberapa tabel yang berbeda. Nah, saya bikin catatan tadi. Jadi ini adalah yang membedakan antara inner join, left join, dan right join. Kalau inner join digunakan untuk menampilkan beberapa tabel yang mempunyai relasi. Sebelumnya kan kita pernah belajar relasi ya. Relasi itu menghubungkan antara tabel. Misalkan di sini ada tabel. Nah, kita lihat relasinya dulu nih. Kita lihat ke desainer. Kita bikin relasinya ya. Oh sorry, ini mengajar. Kita buat indeks dulu untuk sudah. Oke, kita buat relasi kode mata kuliah dengan kode mata kuliah. Nah, ini kan ini kan relasinya ya. si dosen di mana berhubungan atau berelasi dengan NIP. NIP di dosen akan berhubung dengan NIP mengajar, dan kode mata kuliah akan berhubung dengan kode mata kuliah di mengajar. Ini ada relasinya seperti ini. Lalu perbedaan antara inner join, left join, dan right join seperti apa? Kita coba dulu. Di sini misalkan kita akan menghubungkan tabel antara dosen dengan mengajar. Kita hubungkan dosen dengan mengajar. Kita select, kemudian bintang from dosen gitu ya. Kemudian inner join. Nah, akan digabungkan dengan tabel mengajar. Kita tulis di sini tabel mengajar. On dosen titik NIP si primary key-nya, kemudian mengajar titik NIP.
untuk origin key-nya. Kita lihat. Nah, ini kan terhubung seperti ini ya. Ini menggunakan perintah dari inner join. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan outer join di mana kita pakai yang lab. Kita kirim lagi. Datanya tetap sama ya. Ini tabel dari dosen, kemudian ini tabel dari mengajar. Lalu kalau kita menggunakan right join seperti apa? Kita pakai right join. Kita kirim. Masih tetap sama, tidak ada perbedaan. Jadi inner join, left join, right join itu sama-sama saja. Fungsinya adalah untuk menggabungkan beberapa tabel menjadi satu buah tabel untuk ditampilkan kepada user. Gitu. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di sini. Ingat ya tadi bahwa tabel dosen dengan tabel mengajar itu memiliki relasi yang menghubungkannya antara, kalau di tabel dosen itu ada NIP, kemudian tabel mengajar juga ada NIP. Nah, kemudian di mata kuliah juga terhubung dengan tabel mengajar, di mana di kode mata kuliah ada kode mata kuliah, kemudian di mengajar itu ada kode MTekul juga yang saling menghubungkan antara mengajar dengan mata kuliah. Nah, lalu bagaimana kalau kita misalkan ingin menampilkan tabel dari dosen dan juga tabel dari mata kuliah, di mana kedua tabel ini tidak ada field yang saling menghubungkan antara kedua tabel ini. Hasilnya jadi seperti apa? Kita coba kita lihat. Misalnya di sini kita akan select, kemudian bintang from dosen, inner join, gitu ya. Inner join, mt underscore kuliah on dosen.NIP sama dengan mt kuliah dot apa kode misalkan titik koma. Lalu kita coba kirim ini ya, select from dosen, inner join, artinya pilih semua data dari dosen yang digabungkan dengan data dari tabel mata kuliah. Ini yang menghubungkannya, kirim. Nah, maka tidak akan ada data yang ditampilkan. Kenapa? Karena tidak ada keterhubungan antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Maka datanya tidak bisa ditampilkan kalau kita menggunakan inner join. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan left join? Kita coba. Sekarang kita ganti inner join-nya menjadi left join. Lalu kita kirim. Oke, datanya ditampilkan ya. Datanya ditampilkan, kemudian ditampilkan hanya tabel dari dosen saja, sedangkan tabel dari mata kuliahnya tidak ditampilkan. Kenapa? Karena kita menggunakan left join, sehingga prioritasnya yang ditampilkan adalah tabel sebelah kiri, itu kan? Tabel sebelah kirinya itu dosen, tabel sebelah kanannya mata kuliah, tabel sebelah kiri dosen, tabel sebelah kanan mata kuliah, dan kita menggunakan left join, maka yang diprioritaskan ditampilkan adalah tabel dari dosen, dan yang sebelah kiri dianggap kosong, nol, itu karena tidak ada keterhubungan. Lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkan yang sebelah kanan saja, tabel sebelah kanan saja, atau tabel mata kuliahnya saja, lalu ini jadi nol? Maka kita menggunakan perintah right join. Kita ganti left-nya menjadi right join. Kirim. Maka yang akan prioritas ditampilkan adalah tabel yang sebelah kiri, yaitu tabel mata kuliah. Maka yang di kanan akan di nol, nggak akan dianggap kosong. Seperti itu. Jadi perbedaannya kalau inner join menampilkan beberapa tabel yang punya relasi. Harus ada relasi antar tabelnya. Kemudian left join itu bisa menampilkan beberapa tabel yang memiliki dan tidak memiliki relasi. Cuman yang ada prioritas yang tampilkan. Kalau menggunakan left join, maka yang ditampilkan adalah tabel sebelah kiri. Kalau menggunakan right join, yang ditampilkan adalah tabel sebelah kanan. Gitu ya, perbedaannya seperti itu. Inner join harus ada relasi, left join dan right join tidak harus ada relasi.
Kalau left join, nanti prioritas yang ditampilkan adalah tabel sebelah kiri. Kalau right join, prioritas tabel yang ditampilkan adalah tabel sebelah kanan. Seperti itu. Nah, di sini mungkin tidak akan terlalu terlihat karena saya menggunakan database db_join_campus. Teman-teman kalau ingin melihat jelas perbedaannya seperti apa, teman-teman bisa menggunakan tabel yang ada di modul, database yang ada di modul maksudnya, yaitu database db_join_buku. Itu nanti akan terlihat menggunakan left dan right itu bedanya seperti apa. Jadi left itu prioritasnya sebelah kiri, kalau yang right-nya sebelah kanan datanya kosong, maka akan dianggap nol atau dianggap kosong, tapi tetap ditampilkan. Seperti itu. Jadi teman-teman silahkan dicoba menggunakan database db_join_buku. Nanti akan terlihat perbedaannya. Nanti kalau teman-teman mengalami kendala dan ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan setelah teman-teman mencoba yang ini. Itu ya.